Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membahas terkait kasus analisis spesimen. Terkait kasusnya, mari kita tonton video berikut ini. Itulah tadi video yang telah kita tonton. Dapat kita diagnosis bahwa eh, pasiennya itu menderita infeksi saluran kemih. Nah, untuk penjelasannya itu, mari kita lihat penjelasan dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi moderator sudah menyampaikan bahwa kemungkinan dari dialog antara pasien dengan dokter itu kemungkinan pasien mengidap yaitu penyakit infeksi saluran kemih. Nah, apa sih itu infeksi saluran kemih? Jadi infeksi saluran kemih atau ISK yang merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri. Bakteri yang umumnya yaitu bakteri E. coli, Klebsiella proteus sp, Cytobacter, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, dan yang lain-lainnya. Namun, menurut penelitian, sebanyak 90% infeksi saluran kemih itu disumbang oleh Escherichia coli. Nah, infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh invasi mikroorganisme, di mana invasi ini dia masuk ke dalam uretra yang merupakan saluran dari kandung kemih. Invasi ini mencapai ginjal sehingga dia dapat merusak membuat infeksi dari saluran kemih tersebut. Untuk materi selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu jenis spesimen dan cara pengambilan. Next. Jadi jenis spesimen yang digunakan yaitu urin. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan itu seperti diagnosis negatif palsu dan juga diagnosis positif palsu. Yang mana diagnosis negatif palsu itu akan mengakibatkan pasien infeksi saluran kemih berisiko untuk menderita komplikasi yang serius. Dan juga diagnosis negatif palsu itu bisa menyebabkan pemeriksaan yang mahal yang seharusnya tidak diperlukan. Di samping pemberian terapi yang mestinya tidak diperlukan, bisa menyebabkan resistensi kuman. Next. Adapun cara pengambilan spesimen yaitu pasien terlebih dahulu mencuci tangannya dengan sabun, kemudian membersihkan kelamin, lalu mengumpulkan spesimen menggunakan pot sampel, spesimen urin di dalam pot sampel. Nah, pasien tersebut harus menghindari untuk menyentuh bagian dalam dari pot sampel yang telah berisi urin. Nah, selanjutnya spesimen itu diserahkan kepada pihak laboratorium untuk diidentifikasi lebih lanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya.
Baik, untuk materi selanjutnya itu metode analisis penyakit ISK. Nah, untuk metode analisisnya itu next slide-nya. Jadi untuk metode analisisnya itu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Nah, namanya itu metode konvensional. Pembagian metode konvensional ini ada metode cari celup, ada metode makroskopis, dan ada metode mikroskopis. Nah, untuk penjelasan mengenai metode cari celup ini akan saya paparkan. Jadi, urinalisis dapat dilakukan dengan pemeriksaan dengan metode cari celup. Nah, pada pemeriksaan cari celup ini, leukosit esterase digunakan sebagai petunjuk adanya sel leukosit di dalam urin. Hasil positif dari leukosit esterase memiliki hubungan yang bermakna terhadap jumlah sel neutrofil, baik itu dalam keadaan utuh ataupun dalam keadaan lisis. Kemudian, pemeriksaan nitrit di dalam urin dengan cari celup adalah untuk mengetahui adanya bakteri di dalam urin yang merubah nitrat yang berasal dari makanan kemudian akan menjadi nitrit. Nah, secara klinisnya, infeksi saluran kemih akan disertai dengan hasil positif pada pemeriksaan nitrit dan leukosit esterase yang dipastikan adanya infeksi saluran kemih. Kemudian, apabila pemeriksaan leukosit esterase negatif, maka infeksi saluran kemih belum dapat disingkirkan. Dan begitu pula hasil nitrit negatif tidak dapat diinterpretasikan tidak ada bakteriurianya. Kemudian metode cari celup ini terutama pada nitrit dan leukosit esterase cukup efektif digunakan karena pertimbangan harganya itu yang cukup murah, kemudian metodenya yang mudah, dan yang paling pentingnya itu hasilnya cepat keluar. Kemudian untuk penjelasan materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya ada metode makroskopis dan juga metode mikroskopis. Untuk makroskopis sendiri yang dilihat itu adalah baunya, warna, kekeruhan, volume, pH, dan juga berat jenis. Selanjutnya untuk mikroskopis, dia itu menggunakan alat bantu seperti mikroskop yang kemudian menghitung jumlah dari bakterinya. Adapun indikator infeksi saluran kemih sebanyak lebih besar atau sama dengan 100.000 CFU per mili. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, selain dari metode konvensional, ada juga metode alternatif, di mana pada metode alternatif ini ada uji Malditov MS, di mana metode Malditov MS ini merupakan spektrofotometri massa Malditov yang dilakukan untuk identifikasi bakteri yang memiliki keunggulan, yaitu pengoperasian yang mudah, analisis sampel dalam skala besar, akurasi tinggi, dan efisiensi waktu deteksi lebih tinggi daripada metode tradisional lainnya. Nah, ionisasi desorpsi laser berbantuan matriks waktu spektrometri massa penerbangan atau Malditov MS telah disarankan sebagai metode yang cepat dan andal untuk identifikasi bakteri berdasarkan proses profil protein karakteristik untuk setiap mikroorganisme, sehingga memungkinkan penggunaan metode ini dalam identifikasi bakteri. Jadi berikut ini ada beberapa mekanisme dari Malditov. Yang pertama itu preparasi sampel, di mana sebanyak 4 ml urin disentrifugasi pada 2000 ppm selama 30 detik untuk menghilangkan deposit. Supernatant disentrifugasi pada 15.500 ppm selama 5 menit untuk pengumpulan bakteri. Pelet dicuci sekali dengan air deionisasi. Sejumlah kecil bakteri diaplikasikan pada plat Maldi film tipis sebagai metode langsung. Yang kedua itu ada pengukuran. Jadi pengukuran ini dilakukan pada sebuah spektrometer massa Autoflex 3 Malditov dilengkapi dengan laser smart BAM 200 Hz. Spektrum direkam di mode linear dan positif pada frekuensi laser 200 Hz. Dalam rentang massa dari 2000 hingga 20.000 DA. Tegangan
IS1 adalah 20 kV, tegangan IS2 dipertahankan pada 18,6 kV, tegangan lensa 6 kV, dan waktu tunda ekstraksi adalah 40 ns. Untuk setiap spektrum, 500 tembakan laser dikumpulkan dan dianalisis. 10-50 laser tembakan dari posisi yang berbeda dari titik sasaran. Spektrum dikalibrasi secara eksternal menggunakan campuran kalibrasi standar. Mungkin itu dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi selanjutnya itu ada analisis data. Jadi spektrum mental itu diproses menggunakan perangkat lunak dari Malditov, yaitu Biot Typer 2.0, kemudian pada pengaturan defaultnya. Nah, perangkat lunak melakukan normalisasi, perataan, pengurangan dasar, dan pengambilan puncak, serta membuat daftar puncak spektrum yang paling signifikan. Kemudian, intensitasnya itu digunakan pada ambang batas tetapkan minimal 1% dari puncak tertinggi dan maksimal 100 puncak. Untuk mengidentifikasi bakteri yang tidak diketahui, setiap daftar puncak yang dihasilkan dicocokkan langsung dengan pustaka referensi, yaitu 3.290 spesies menggunakan algoritma pencocokan pola terintegrasi dari perangkat lunak Typer 2.0. Spektrum yang tidak diketahui dibandingkan dengan spektrum referensi berdasarkan algoritma pengenalan pada pola menggunakan posisi puncak. Selanjutnya yaitu ada identifikasi hasil. Nah, identifikasi hasil menggunakan Malditov MS ini diklasifikasikan menjadi nilai skor yang dimodifikasi dan diusulkan oleh pabrikan. Dengan skor 2 dia menunjukkan spesies skor antara 1,7 dan 1,9 menunjukkan identifikasi genus, dan skor 1,7 itu menunjukkan tidak adanya identifikasi. Nah, berikut adalah hasil gambar dari identifikasi bakteri infeksi saluran kemih menggunakan Malditov. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah yang dapat kita simpulkan dari analisis kali ini, yaitu infeksi saluran kemih atau ISK merupakan penyakit yang banyak disebabkan oleh infeksi bakteri seperti E. coli, Klebsiella sp, Proteus species, Citrobacter aeruginosa, Acinetobacter, Enterostreptococcus coli, dan Staphylococcus saproticus, di mana analisis ISK dapat dilakukan dengan cara konvensional dan alternatif. Metode konvensional dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cari celup, mikroskopis, dan makroskopis, sedangkan metode alternatif itu dapat kita lakukan dengan metode Malditov, yang dimana Malditov itu merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang memiliki keunggulan pengoperasiannya yang mudah, analisis sampel dalam skala besar, akurasi yang tinggi, dan efisiensi waktu deteksi yang lebih tinggi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.